Selamat berjumpa kembali. Saya Romo Gregory Harapan SPD akan membawakan renungan untuk malam Kamis Putih tahun C 2022. Melayani dengan hati. Acara makan bersama adalah kebiasaan yang terjadi di mana-mana di planet ini. Ia mengandung arti yang sangat dalam, yaitu tentang kebersamaan, keakraban, dan dukungan. Di saat makan bersama itu ada banyak hal yang diceritakan dan bahkan dibicarakan bersama. Dalam konteks kita, acara makan bersama menjadi momen untuk mempererat tali persaudaraan. Juga menjadi kesempatan untuk memberikan nasihat-nasihat penting yang berhubungan dengan kehidupan praktis. Hal penting yang berhubungan dengan nilai dan prinsip hidup diwariskan di saat-saat kebersamaan seperti ini. Setiap anggota keluarga, klan, marga, komunitas, atau kelompok yang berkumpul mempunyai tugas correctio fraterna, saling memberikan masukan, terutama tentang hal-hal baik dan tujuan bersama. Untuk membina solidaritas, keharmonisan, kedamaian, dan kebahagiaan dalam hidup, perlu kebersamaan. Orang yang mencintai kebersamaan, hidupnya senantiasa diwarnai oleh hal-hal yang menggembirakan. Ia memiliki banyak sahabat dan teman. Apapun yang dialaminya, mudah untuk diatasi, karena dia tidak sendirian. Orang yang mencintai kebersamaan, serentak juga menjadi orang yang mengayomi dan mempersatukan. Dia adalah orang yang menggantungkan seluruh harapan dan hidupnya pada penyelenggaraan Tuhan dan usaha yang tak kenal lelah dari dirinya sendiri. Tuhan senantiasa menyertai setiap orang yang baik. Orang baik adalah orang yang selalu ditantang. Dia mengalami banyak cobaan dalam hidup. Semua itu dialami agar kebaikannya benar-benar berakar pada sumber kebaikan sejati, yaitu Tuhan sendiri. Acara makan bersama juga terjadi dalam budaya Israel, dalam budaya Yahudi. Tuhan bersabda kepada Musa dan Harun untuk mengadakan makan bersama, perjamuan Paskah. Dalam suasana itu Tuhan akan memberikan mereka aturan yang membebaskan. Konsep awal tentang keselamatan. Orang Israel sangat takut dengan kutukan Yahweh. Karena itu mereka mentaati apa yang disampaikan oleh Musa kepada mereka. Dalam konteks ketakutan akan Allah itu, Paskah orang Israel dirayakan. Aturan perjamuan Paskah bisa dibaca dalam kitab Keluaran bab 12 ayat 1 sampai 8, ayat 11 sampai 14. Di dalamnya sangat ditekankan kebersamaan dan kesetiaan kepada Allah. Paskah dalam Perjanjian Lama, yaitu Tuhan lewat, merayakan Tuhan lewat. Karena itu mereka harus menyiapkan anak domba jantan yang umurnya tak lebih dari 1 tahun. Dagingnya dipanggang, dimakan bersama-sama, dan kalau tidak bisa makan sendiri dalam satu keluarga, bisa makan dengan gabungan keluarga yang lain. Maksudnya supaya daging itu habis dimakan dalam satu malam. Tidak boleh ada yang sisa. Daging panggang itu dimakan dengan roti tak beragi dan sayur pahit. Ia harus dimakan cepat-cepat. Darah dari domba itu dioleskan di jenang pintu. Supaya di saat Tuhan lewat, ia tidak memasuki rumah yang diolesi dengan darah domba. Dan tidak memusnahkan anak sulung dan ternak peliharaan mereka. Orang Israel mentaati apa yang sudah mereka dengar dari Musa. Dengan ketaatan tersebut, mereka tidak mendapat hukuman dari Tuhan. Ketaatan atau kesetiaan untuk mendengarkan sabda Tuhan merupakan hal penting dalam kehidupan setiap orang beriman. Yesus mengasihi muridnya tanpa batas. Bisa dibaca dalam Injil Yohanes bab 13 ayat 1 sampai 15. Yesus tahu tentang misinya dan juga akhir hidupnya. Ia mengasihi pengikutnya tanpa batas.
Yesus dan para muridnya makan bersama sebelum ia memulai penderitaannya. Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah dipercayakan Bapa kepadanya. Yesus berdiri, menanggalkan jubahnya, dan mengikat sehelai kain pada pinggangnya. Ia membasuh kaki para muridnya dan mengusapnya dengan kain yang dipinggangnya. Menanggalkan jubah adalah simbol kerendahan hati dan pengosongan diri. Ia sadar akan misinya untuk melayani dan mengajarkan yang sama untuk murid-muridnya. Melayani dengan hati, melayani dengan cinta, melayani dengan kasih. Kalau aku membasuh kakimu, kamu pun harus membasuh kaki satu sama lain. Aku memberikan teladan kepadamu, supaya kamu berbuat seperti kuperbuat untukmu. Demikian Yesus mengingatkan para muridnya. Mengenang perjamuan malam terakhir Tuhan bersama murid-muridnya, ada undangan untuk kita semua agar kembali kepada janji setia kita untuk mengikuti Tuhan dengan segenap hati, segenap pikiran, dan tenaga. Paulus mengingatkan kita, setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari piala ini, kamu wartakan wafat Tuhan. Bisa dibaca dalam surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus, bab 11, ayat 23 sampai 26. Paulus memberi kesaksian tentang pengalaman pribadinya akan Tuhan. Ini diperoleh dari keakraban dengan Tuhan, juga dari apa yang ia dengar dari para murid yang lain. Paulus adalah tipe murid yang sangat berani untuk memberi kesaksian tentang gurunya. Apakah kita juga berani untuk mempertahankan hal yang benar dalam hidup ini? Paulus menegaskan, apa yang saya terima dari Tuhan, saya teruskan kepada saudara. Ia berbagi. Pada malam ia diserahkan. Ia mengambil roti dan mengucap syukur. Lalu membagi-bagi roti itu seraya bersabda, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Lakukanlah ini dan kenangkanlah aku. Demikian juga ia mengambil piala sesudah makan. Lalu bersabda, inilah piala perjanjian baru yang diikatkan dalam darahku. Setiap kali ini kamu minum, kenangkanlah aku. Setiap kali saudara makan roti ini dan minum dari piala ini, saudara wartakan wafat Tuhan sampai ia datang kembali. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus meletakkan dasar untuk sakramen Ekaristi, makanan jiwa yang menguatkan dalam syiar spiritual kita setiap hari. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Pesan perjamuan malam terakhir untuk kita. Mari kita membangun kebersamaan, persaudaraan, dan persatuan dalam hidup bersama. Mari kita menjadi pendengar dan pelaku sabda Allah dalam kehidupan konkret. Mari kita menjadi pelayan kasih dalam kehidupan nyata. Mari kita selalu terlibat dalam perjamuan Ekaristi sebagai sumber kekuatan dalam seluruh syiar hidup. Mari kita berjaga bersama Yesus dalam seluruh syiar hidup kita. Selamat memaknai malam perjamuan terakhir Yesus bersama murid-muridnya. Tuhan memberkati.